Hi everyone, welcome to my first What I Eat in a Day. Sekarang udah jam 7 dan ini hari pertama karantina mandiri karena pemerintah bilang kita harus stay di rumah aja, work from home. Jujur hari ini gak ada bedanya sama hari-hari lainnya karena aku memang di rumah aja sih sebenarnya, di kosan sih sebenarnya, bukan di rumah. Aku yakin kalian banyak yang gabut, saking gabutnya kalian nontonin video ini. Nonton video apa sih yang orang makan dalam sehari. So this is the video. Buat sarapan aku mau bikin breakfast bowl. Tarang, aku biasa nyebutnya sih breakfast bowl. Tapi tuh ini sebenarnya isinya tuh cukup simple. Aku di sini punya pisang, terus ada strawberry juga, dan aku mau di topping pakai my favorite Greek yogurt. Sudah jadi, ini dia sarapan aku hari ini. Tarang! Aku suka banget sama ini, parah, terutama karena dia digabung sama yogurt. Yogurtnya tuh enak banget, dia nggak terlalu asem. Madunya aku rekomendasiin kalian buat beli madu urai. Ini aku udah langganan madu urai itu dari tahun berapa ya? Udah 4 tahun kalau nggak salah. Dan ini tuh aku taunya dari Kak Andra Alodita. Ibunya itu dia menderita kanker apa gitu, aku lupa. Dan ibunya itu rutin minum madu urai dicampur sama lemon, jadi honey lemon shot setiap pagi. Terus Kak Alodita bilang setiap habis kemo, ibunya tuh bukannya makin kelihatan sakit, tapi malah makin kelihatan glowing gitu. Jadi aku terpincut untuk menggunakan madu urai ini dan ternyata enak. Ini sumpah nggak disponsorin sama sekali sama madu urai. I just love this honey. I share the space with my 65-pound Belgian Malinois on the shower curtain. I feel like really elongated. Hari ini aku sebenarnya mau bikin brownies. Ini udah ada adonannya, terus katanya tinggal dikasih telur, margarin, udah. Tapi aku nggak punya margarin saat ini, jadi aku akan bikin browniesnya lain kali aja. Sekarang aku mau masak pakai kompor listrik. Ini teman-teman banyak banget yang nanya, kompor listrik aku dari Tori, ini adalah merek kompor listrik paling murah kayaknya. Karena aku belinya juga di Shopee, ini dia memang udah retak gini, karena ini nggak sengaja keinjek sama aku. Aku bisa bilang sebenarnya kompor listrik ini awet, asal jangan diinjek. Karena diinjek sama aku dia jadi retak tapi masih bisa dipakai, itulah kenapa aku masih bilang ini awet. Kekurangannya adalah kompor listrik ini tuh makan listriknya gede banget, jauh lebih tinggi berkali-kali lipat dari kulkas aku. Kulkas aku tuh cuma 82 watt. Siapin daging cincang, terus kita uleni, kita ulek-ulek gitu pakai tangan biar lebih lembut, lalu kita bumbuin. Bumbunya sih standar, yang pasti ada bubuk bawang putih. Ini wajib banget buat anak kos, parah. Terus ada lada putih bubuk juga buat ngasih pedas tanpa pakai cabe, karena menurutku lada putih bubuk itu lebih anget ke badan. Aku tambahin garam secukupnya dan aku kasih parsley. Sebenarnya ini sih nggak penting, nggak nambah rasa juga, cuma aku pengen aja biar ada ijo-ijonya gitu. Karena aku mau bikin bola daging mozzarella aja, aku potong mozzarella jadi kecil-kecil. Habis itu dagingnya aku bulet-buletin dulu biar lebih licin dan aku pipihkan secukupnya. Jangan terlalu tipis, jangan terlalu tebal juga, cukup buat melapisi mozzarellanya aja. Habis itu ditutup dan dibulet-buletin lagi. Aku bikin bola dagingnya 4 biji doang dan sisa dagingnya aku simpan buat masakan lainnya. Kita abaikan dulu dagingnya, sekarang aku mau rebus misoa. Ini mie-nya enak sih, lembut, tapi ngerebusnya tuh nggak boleh kelamaan karena gampang banget lembek. 1 menit aja cukup.
Setelah mie-nya mateng, aku bikin kuahnya. Aku rebus daging yang tadi, tapi aku potek-potekin dulu kecil-kecil, biar lucu aja gitu. Dan aku bumbuin, bumbunya sih sama kayak tadi. Ada bawang putih, ada lada putih bubuk, ada garam, tapi aku tambahin Royco biar ada rasa-rasa sapinya gitu. Aku tunggu sampai mendidih. Oh ya, misoanya jangan direbus lagi ya. Cukup dimasukin aja ke mangkok, terus disiram pakai kuahnya. BTW tadinya tuh aku mau pakai jamur enoki biar ada sayur-sayurnya gitu, tapi aku lupa, sumpah. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Jadi deh, tara! Tarang! Ini tuh menu yang simple banget. Kalian tadi juga lihat aku cuma pakai bumbu-bumbunya itu aja. Dan super duper enak. Hujan juga tadi. Sekarang dingin banget, jadi makan yang kayak gini tuh bener-bener bikin badan anget gitu loh. Ini dagingnya karena tadi udah dibumbuin dulu, jadi dia tuh enak gitu. Pas digigit tuh dia ada rasanya, rasa-rasa gurih gitu. Ya beginilah anak kosan, makan beginian aja bahagia. Aku mau bikin satu menu lagi buat malam karena aku tuh kalau malam males banget masak. Aku bakal masak menu yang sering banget aku instastoryin. Aku suka banget sama semua masakan yang digabung sama kimchi. I think kimchi makes everything perfect. Dan kalian juga yang suka nanya aku di Instagram story tentang resepnya, takarannya, kalian bisa lihat di video ini kalau aku tuh sangat sembrono. Aku nggak pakai takaran sama sekali. Let's make it. Oh ya, buat kalian yang penasaran aku pakai kimchi dari mana, aku nggak bikin sendiri, tapi aku beli dari Chingu Cafe. Ini nggak disponsorin, again, I bought everything by myself. Ini adalah kimchi terenak sepanjang sejarah aku mencoba kimchi yang ada di Indonesia, karena aku belum pernah ke Korea kan. Aku nggak tahu kimchi yang otentik itu kayak gimana rasanya. Tapi ini menurut aku yang paling enak karena dia tuh asemnya nggak too much, dia asem tapi bukan asem yang sulit diterima sama lidah orang gitu loh. Harganya ini 1 kg 118.000 kemarin aku beli, dan ini tinggal sisa segini karena aku sering banget pakainya. Maaf banget ini nggak kerekam, pokoknya aku tumis kimchinya pakai minyak wijen. Sumpah aku tuh suka banget masak pakai minyak wijen, bikin aroma masakan tuh jadi enak banget. Terus ditambah air segelas kecil gitu, dan kita bumbuin pakai bumbu ala kadarnya, alias kecap ikan dan bubuk bawang putih aja. Kalian juga wajib banget punya kecap ikan, sumpah. Ini tuh bikin masakan jadi gurih, karena dia itu ikannya ikan teri gitu. Jadi kayak asin teri gitu. Take you on your favorite ride. But you don't care if you hurt me. Lead me on for fun. Never once I'm telling you. Jangan lupa minum vitamin tiap malam sebelum tidur, apalagi saat-saat kayak gini. Imun kita tuh harus kuat biar tubuh tetap sehat. Segitu aja buat hari ini. Stay healthy ya. Bye!